Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 7 semester genap bersama saya, Ibu Hasmi. Materi kita kali ini adalah permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Sebelum kita mempelajari materi ini, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat 1. Menjelaskan tentang permintaan. 2. Menjelaskan tentang penawaran. 3. Menjelaskan tentang pengertian pasar. 4. Menjelaskan tentang pengertian harga. Dan 5. Menjelaskan kaitan antara permintaan, penawaran, dan harga. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu disebut dengan permintaan. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain: A. Harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. B. Pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. C. Selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. D. Kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan. E. Harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi jumlah harga barang tersebut atau barang lain. F. Jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Jadi semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka permintaan juga akan semakin banyak. G. Ramalan masa depan. Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Dalam tabel harga dan permintaan terhadap suatu barang, yaitu wortel. Harga per kilogram dengan bandingannya dengan jumlah barang yang diminta. Pada saat harganya Rp15.000, maka jumlah barang yang diminta 10 kg. Pada saat turun harganya Rp12.500, maka permintaan atau jumlah barang yang diminta 20 kg. Begitu seterusnya hingga harga turun menjadi Rp5.000 dan jumlah barang yang diminta menjadi 50 kg. Sedangkan grafiknya atau kurvanya seperti ini. Jadi ini adalah harga Rp15.000, Rp12.500, Rp10.000, Rp7.500 sampai harga Rp5.000. Kemudian ini adalah jumlah barang yang diminta atau jumlah wortel dalam kilogram. Nih, pada saat harganya Rp15.000, maka jumlah yang diminta hanya 10 kg. Begitu harganya turun menjadi Rp5.000, maka jumlah yang diminta menjadi 50 kg. Jadi, pada saat harga turun, maka jumlah yang ingin dibeli atau yang ingin diminta itu menjadi banyak. Permintaan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Permintaan menurut daya beli konsumen antara lain. Jadi ada dua, yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial. Permintaan efektif yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya, permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu
permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Artinya, permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melakukan transaksi. Jadi, dia belum pergi ke pasar atau belum pergi ke toko, tapi sudah ada keinginan dia ingin membeli sesuatu. Kemudian B, permintaan menurut jumlah konsumen, antara lain 1. Permintaan individual dan 2. Permintaan pasar. Apa itu permintaan individual? Ya, permintaan individual yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Kemudian yang kedua, permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Sekarang penawaran. Penawaran ialah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Apa faktor yang mempengaruhinya? Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran antara lain sebagai berikut. A. Biaya produksi. B. Teknologi. C. Harapan akan mendapatkan laba. D. Faktor-faktor non-ekonomi. Apa maksudnya biaya produksi? Kita akan bahas satu persatu ya. Biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Kemudian B. Teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. C. Harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. D. Faktor yang non-ekonominya. Faktor ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah itu akan sangat berpengaruh pada penawaran. Bagaimana hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan? Anak-anak sudah tahu? Ya, bagus. Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran. Apa bunyinya? Jika harga barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah dan sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan lurus di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Untuk lebih jelasnya, coba lihat tabel berikut. Nah, ini merupakan tabel penawaran dan ini grafiknya atau kurva. Apa itu kurva? Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, ini harga per butir telur dan ini jumlah yang ditawarkan. Pada saat harga telur 4.000, maka jumlah yang ditawarkan 100 butir. Pada saat harga naik menjadi Rp5.500, jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah telur yang ditawarkan 125 butir. Begitu seterusnya sampai harga Rp9.000, jumlah yang ditawarkan 200 butir. Nah, ini kurvanya tinggal mencocokkan. Di sini harga sama seperti tadi ya, kurva permintaan. Kemudian di sini adalah barang yang ditawarkan. Nah, nih, pada saat harganya Rp4.500, jumlah yang diminta 100. Pada saat naik menjadi 9.000, maka jumlah yang diminta 200. Sekarang pasar. Kita akan membahas pasar ya. Ada yang pernah pergi ke pasar? Ya, tentu sebagian besar dari kalian bahkan pernah ikut sama ibunya ke pasar. Lalu apa itu pasar? Pengertian pasar secara luas merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ada unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar, antara lain adanya barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa sampel atau contoh. Kemudian yang kedua, adanya penjual dan pembeli walau tidak bertemu langsung. Yang ketiga, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dan adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Apa fungsi pasar? Pasar memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. A. Fungsi distribusi. B. Fungsi pembentuk harga. C. Fungsi promosi. Fungsi distribusi, pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Fungsi pembentuk harga. Fungsi pembentuk harga, pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Jadi sama seperti kita kalau ke pasar, biasanya apabila penjual menyebutkan harga, biasanya kita menawar. Kemudian sampai pada saat kesepakatan harga yang disepakati antara penjual dan kita sebagai pembeli. Kemudian yang ketiga, fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Pasar banyak macamnya dan pada dasarnya pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria, antara lain sebagai berikut. Menurut wujudnya, ada dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Apa itu pasar konkret? Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contoh pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi yang sering Anda kunjungi atau Ibu sering kunjungi atau membeli sesuatu di pasar. Kemudian yang kedua, pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi, transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Sekarang, menurut jenis barang yang diperdagangkan. Menurut jenis barang yang diperdagangkan ada dua, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contoh, pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. Dua, pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contoh pasar ini antara lain pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan, dan pasar modal. Kemudian menurut luas jaringan distribusinya. Pasar ini ada 4, yaitu pasar setempat, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Pasar setempat yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Pasar nasional yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Ketiga, pasar regional yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Pasar internasional yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Kemudian menurut waktu penyelenggaraannya ada 4, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan.
Apa itu pasar harian? Yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua, pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Misalnya hanya pada hari Minggu saja, atau hanya pada hari Senin saja. Misalnya pasar Senin, berarti hari Senin saja, atau pasar Rebo, hanya hari Rabu saja. Kemudian yang ketiga, pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Pasar ini dapat kita temukan di daerah industri atau kantor pos. Yang keempat, pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Menurut organisasi atau strukturnya, ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Sekarang kita akan membahas tentang harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Biasanya orang kalau menanya tentang harga, biasanya pikiran kita langsung teringat dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nah, untuk mengukur kemampuan Anda atau mengukur kompetensi yang Anda miliki setelah mendengarkan tadi penjelasan, maka Ibu sudah menyediakan tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Nanti dikerjakan di buku tugas ya. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan kalian untuk memahaminya. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.